kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Pagi ini saya sedang berada di sebuah MPV dari Honda, yaitu Honda Mobilio tipe paling bawah ya, tipe S, manual, tahun 2014. Pagi ini saya akan melakukan POV driving singkat sekalian driving impressionnya ya. Mobil ini dijual ya. Saya jual sangat jauh di bawah harga pasar ya, karena kondisi dimana kondisinya untuk odometer sudah menempuh angka 247.000 km ya. Habis ini 248.000. Ya memang mobil ini mobil kerja ya, jadi kilometernya tinggi. Sebenarnya juga enggak, kalau dibagi dari 2014 berarti sudah sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Kalau misal dari kilometer ini dibagi 10 tahun, 247 dibagi 10 berarti setahunnya 24.000 ya. Sebenarnya juga nggak tinggi-tinggi amat ya, normal pemakaian, cuman memang agak melebihi daftar servis rutin ya. Servis rutin itu kan setiap 6 bulan sekali atau 10.000 km. Jadi setahunnya kan 20.000. Sedangkan ini setahunnya 24.000 ya, selisih sedikit lah ya. Anggap aja masih normal lah ya. Tapi nggak tahu anggapan orang-orang Indonesia tuh kadang kalau lihat kilometer di atas 200.000 itu sudah tinggi. Padahal ya nggak juga. Ya memang standar pemakaian ya. Sejauh ini mobil ini masih enak dipakai, mesin masih halus, masih enak lah ya, tarikan juga masih enak, masih irit juga, masih minim perbaikan. Jadi memang semuanya tergantung dari perawatan ya. Kalau mesin ya jangan sampai telat ganti oli. Itu sudah sangat menjaga ya kinerja dari mesin mobil teman-teman ya. Kaki-kaki ini minim bunyi-bunyian ya, tapi ada sedikit lah ya. Bagian belakang kanan itu ada bunyi-bunyi sedikit, tapi nggak terlalu mengganggu. Bagian depan ini nggak ada bunyi ya, masih bunyi-bunyian wajar, khas Honda ya. Kenapa saya bilang khas Honda ya, karena Honda dalam kondisi baru pun itu kadang ada bunyi-bunyian geluduk-geluduk, dan itu normal. Masih enak dipakai. Cuman ini sudah upgrade ya, sudah upgrade menggunakan head unit yang double din, dan sudah ada kamera mundurnya. AC juga masih dingin, cuman ini minusnya kompresornya itu bunyi ya, kompresornya berisik. Tapi kalau dari dalam mungkin nggak terlalu kedengeran ya, dari luar itu kedengeran. Ini tadi habis saya reset 12 km per liter ya. Coba nanti saat di akhir video kira-kira angka average bahan bakarnya sekitar berapa dengan kondisi yang seperti ini ya. AC itu masih dingin, masih enak. Setir kemudi nih yang kelihatan mobil perang ya, mobil apa? Mobil yang dipakai setiap hari. Ini di sini sudah ngelupas semua yang bagian bawah. Mungkin nyetirnya sering seperti ini kali ya. Malah di bagian sini masih bagus nih. Sebenarnya nyetir yang
Yang bener itu ada di angka 3 untuk tangan kanan dan angka 9 untuk tangan kiri. Ini menurut penelitian ya sudah ya, ini respon yang paling sigap itu tangan ada di posisi seperti ini. Mau manuver kayak apapun itu sigap ya, daripada tangan di sini, apalagi di sini. Untuk kekedapan kabin ya biasa lah ya, biasa-biasa, nggak terlalu yang istimewa. Suara juga masih kedengeran. Ini sudah rapat semua ya. Ya, oke lah. Untuk engine mounting juga masih aman, masih halus. Ini di sisi setir kemudi itu getaran mesin itu nggak kerasa sama sekali, jadi masih aman. Entah itu sudah diganti atau belum, yang pasti kondisi saat ini masih bagus untuk engine mountingnya. Mobilio S itu tipe paling bawah ya, jadi peleknya itu masih pelek kaleng ya. Dan ini sudah diganti pakai peleknya Honda Freed. Nanti saya akan ulas singkat ya, mungkin sangat singkat sekali karena kebetulan mobil ini hari ini sudah laku ya. Kemarin malam sudah di DP. Memang sangat cepat sih lakunya, karena memang saya buka di bawah harga pasar jauh ya. Untuk Mobilio 2014 tipe S manual di daerah Kota Malang atau Jawa Timur itu harga bukanya ya di online sekitar 115 sampai 120 ya jika mobilnya istimewa. Tapi ini saya buka 95 juta karena kondisi ya. Tapi untuk dipakai normal seperti ini sih masih aman-aman aja ya, masih nggak ada yang perlu dibenahi juga nggak apa-apa dalam beberapa waktu ke depan ya. Kenapa saya jual murah? Karena kilometernya sudah tinggi, ya bukan tinggi ya, sudah 200-an ya. Ini anggapan orang kilometer tinggi ya, padahal enggak. Terus kondisi fisik ya, sebenarnya lebih ke kondisi fisik sih, bagian eksterior terutama. Kalau interior sih masih oke semua, cuman bagian eksterior itu ada lecet-lecet lah ya. Sama mobil ini itu sudah pernah di repaint ya, tapi nggak semua, mungkin hampir 80% itu sudah pernah cat ulang dan catnya itu jelek ya. Jadi sekarang di bagian kap mesin itu ada yang ngelupas ya catnya, sudah burem juga di bagian kap mesin. Untuk bagian kiri itu sebagian kusem, dan dilihat dari pinggir itu kayak apa ya, kata orangnya belitut-belitut ya kalau bahasa sini ya. Kalau mungkin bahasa Indonesianya dari samping, kalau kita lihat mobil itu catnya itu nggak lurus rapi gitu ya, ada sedikit gini ya, bergelombang. Itu kondisi cecetan ulangnya itu kurang bagus. Dan di belakang itu ada bekas nabrak ya, tapi nabraknya nggak parah, nggak sampai tulangan, nggak sampai sealernya hilang. Cuman katanya sih mundur terus nyenggol tiang ya, tiang kecil di bawah gitu, jadi nggak kelihatan di spion. Mungkin pada saat itu malam atau apa, di kamera mundurnya nggak kelihatan atau gimana, akhirnya kena bagian belakang di pintu ya. Dan sebelumnya itu kayaknya sudah pernah dicat ulang, dan ada dempulnya juga ya, jadi kelihatan pecah gitu catnya. Tapi overall untuk mobil ini nggak pernah tabrakan yang serius ya, nggak pernah tabrakan parah. Semuanya sih masih oke, cuman ya
Mungkin kalau mau seger 100% ya harus di repaint total ya. Ini sih agak kerasa sedikit ya suaranya kompresornya yang berisik tadi ya. Nggak tahu kalau di kamera tertangkap mikrofonnya atau enggak. Ini suara motor di situ lumayan jelas ya. Dalam keadaan standar mesin mobil ini, Mobilio ini sebenarnya sama kayak Honda Jazz ya, sekitar 120 HP ya. Sebenarnya untuk tenaga mobil ini cukup besar ya dibanding rival-rivalnya. Avanza aja cuman 100 sekian ya, nggak sampai 110 ya, nggak sampai 110 HP. Untuk Mobilio ini memang tenaganya sama seperti Honda Jazz karena mesinnya sama, 1500 cc, 4 silinder VTEC. Untuk performa 0 ke 100 saya belum pernah coba ya. Untuk yang manual ini, tapi secara standar untuk top speed mobil ini di limit oleh pabrikan itu sekitar 148 km per jam ya. Jadi nggak sampai 150, itu sudah cut off, nggak bisa nambah lagi kecuali open limiter ya, atau di remap. Tipe paling bawah ini sudah electric mirror ya, tapi belum electric retract. Jadi ngelipet spionnya masih manual pakai tangan. Responnya sih masih bagus ya. Masih sigap, mesinnya itu masih enak ini ya. Dilihat kilometer per liternya 11 ya, 11 km per liter. Untuk kota-kota sih ya masih oke lah ya. Masih tergolong irit. Ya mungkin sekian dulu untuk singkat POV driving singkat dan impresi berkendara dari Honda Mobilio tipe S manual tahun 2014. Terima kasih telah menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ikuti terus channel iProject di video selanjutnya. Oke kawan YouTube, bye bye.